hamidin ya mujibas sa'irin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan para ulama, para ustaz, para guru, para kiai, para ajengan, ustaz solihin, kemudian seluruh jajaran DKM Masjid Al-Taqwa. Di sini juga ada hadir ulama-ulama salawat kita, insyaallah. Ada Ustaz Toha, ada Ustaz Khalil, dan semua yang cinta salawat. Bu, kita bersyukur, beruntung. Malam ini kita dihadirkan ulama-ulama salawat. Jangan jauh-jauh dari mereka. Tadi nggak mau jauh-jauh sama Ustaz Khalil, Ustaz Toha, karena beliau salawatnya banyak dan kuat. Ingat kalimat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga, salah satunya adalah aktsarukum sholatan alayya, orang yang paling banyak bersolawatnya. Siap bersolawat? Ustaz Toha sama Ustaz Khalil ini di bawah. Masya Allah. Beliau salawatnya banyak, salawatnya kuat. Masya Allah. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda tercinta Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita sekarang duduk ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Maulid Nabi. Maulid apa maulud? Ayo yang benar, maulid apa maulud nih? Pantesan kita nggak paham, jadi banyak orang yang ngomong maulud tuh bid'ah, maulid tuh bid'ah. Kenapa? Karena kita yang ngadain aja nggak paham. Ya, subhanallah. Ya baik, kita ngomongin hukum dulu sedikit ya, sedikit hukumnya, biar nggak ragu-ragu mengenai maulidnya. Orang punya bapak-bapak sekalian, kalau mau menentukan sebuah hukum dari sebuah kalimat atau sebuah perbuatan, maka mesti tahu dulu definisinya. Ini yang disebut ta'rifnya. Kalau nggak tahu definisinya, ya nggak bisa dihukumi. Baik, yang pertama maulid. Apa itu maulid? Maulid itu adalah waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau disambungkan maulidun Nabi, maka waktu lahirnya Nabi SAW. Maulid. Mana dalilnya? Ada dalilnya, praktis-praktis saja lah. Ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, daka yauma wulidtu. Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Ya, wulidtu, maulid. Jadi itu adalah waktu lahirnya. Kemudian kalau ditanya hukumnya maulid apa? Kalau sudah tahu nih maulid waktu lahir, hukumnya apa?
Ya. Ustaz Solih ini lahirnya hari apa? Hari Jumat misalnya. Apa hukumnya lahir Ustaz Solih hari Jumat? Tidak ada. Hukum itu tidak bisa dilekatkan kepada waktu habis. Itu satu. Kemudian Mauludun Nabi. Apa itu Maulud? Maulud itu sosoknya, bayinya, Masya Allah. Nabi Muhammadnya. Mana dalilnya? Lihat perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah suci. Jadi maulud itu bayinya. Mauludun Nabi, bayi Nabi Muhammad yang lahir. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Nggak ada. Waktu itu nggak bisa dilekatkan hukum. Benda itu nggak bisa dilekatkan hukum. Ya, paham nggak sampai sini? Paham nggak? Jadi kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, bener nggak? Dia sendiri nggak paham maulid itu. Ya. Yang bisa dihukumi adalah perbuatannya yang terjadi pada waktu itu. Perbuatannya dengan benda itu baru bisa dihukumi. Nah sekarang malam ini kita memperingati Maulid Nabi, hari lahirnya Nabi, memperingati Mauludun Nabi, jasadnya, bayinya, Nabi Muhammadnya yang lahir. Nah dengan peringatan ini hukumnya apa? Baru kita lihat. Kita lihat perbuatan kita malam ini di depan masjid ini At-Taqwa ngapain aja? Di sini ada joget nggak? Ada joget nggak pakai rok mini ada nggak? Ada. Masya Allah. Di sini ada yang homer nggak? Nggak ada. Masya Allah. Terus mana yang disebut bid'ah? Apalagi sampai malam? Ya. Di sini duduk silaturahim, semua tutup aurat. Dari di atas tadi adalah masjid. Masya Allah. Nadanya di masjid. Apa kata Rasulullah? Persaksikanlah oleh kalian, kalau ada laki-laki yang datang ke masjid, falyashhad lahu bil iman. Harusnya kalian bersaksi, mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Tuh, itulah bapak-bapak yang datang ke masjid, dia beriman. Ini bukan insya Allah lagi, ini pasti ya. Makanya tadi video tadi itu Masya Allah menggugah supaya bapak-bapak semua datang. Ya, jadi paham ya, maulid gak bid'ah. Kalau kegiatannya seperti ini sunnah udah. Tolakul ilminya apalagi wajib. Subhanallah. Baca sholawatnya, zikirnya sunnah, berdoanya sunnah, silaturahimnya sunnah, makan bersamanya sunnah. Ini gak ada yang salah. Makanya menghukumi sesuatu lihat dulu perubahannya. Paham nggak? Ibu-ibu masih hidup? Kemalaman ngajinya Bu ya? Ya Allah. Jadi bisa jawab ya insya Allah ya. Baik. Kita sekarang masuk kepada fase maulud atau maulidnya. Dengarkan dengan iman. Ada dalam kalam ilhami. Kalam ilhami ini adalah kalam-kalam yang ditemukan para ulama kita. Allah mengatakan begini, ngaji aja ya, ngaji ya. Ustaz yang bisa ceramah di panggung ya, makanya ngaji aja. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan. Ini kecil dong. Soal ini ngomong gak enak nih. Apanya nih, bahasnya apanya nih? Nanti jadi jamaahnya gak paham ya. Kedengeran tadi? Begini aja udah. Allah menyampaikan kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini memiliki pembendaharaan yang tersembunyi. Masya Allah. Jadi Allah memiliki pembendaharaan yang tersembunyi.
pengen populer, aku pengen dikenal. Jadi ternyata yang wajib popularitasnya ini Allah, yang wajib narsis ini Allah. Kita nggak boleh pengen populer. Ini adalah sifatnya Allah. Masya Allah. Nah kemudian kata Allah, fakhalaqtu khalqa. Maka karena Allah pengen dikenal oleh seluruh makhluknya, Allah menciptakan makhluk. Siapa makhluk yang pertama kali diciptakan? Masya Allah. Pertama kali ditiupkan fuh, jadi makhluk yang pertama. Masya Allah. Siapa? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makhluk yang pertama diciptakan. Nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, dari nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah menatap yang telah diciptakannya, ditatap, dilihat. Nur yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk. Beliau gemetar, kemudian keluar kerennya, netes. Ulama mengatakan tetesannya itu 124.000 tetesan. Tes. Inilah rahasia kenapa Nabi dan Rasul di dunia ini jumlahnya 124.000. Ternyata ini tetesan dari nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihissalam, begitu Nabi Adam ditiupkan ruh, kemudian jadi manusia yang sempurna, lalu dimasukkan di dalam surga Firdaus dan diizinkan menikmati seluruh fasilitas surga. Masya Allah, tiba-tiba Nabi Adam bersandar di bawah pohon surga, melihat sepasang burung merpati surga yang sedang bercumbu, jantan dan betina. Nabi Adam alaihissalam kemudian bergumam dalam hatinya, nggak ngomong, bergumam dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya aku seperti burung merpati itu ada temannya, enak banget. Masya Allah. Lihat ya, kaidahnya hari ini surga jangankan permintaan yang terucap, terbersit dalam hati saja dijabah oleh Allah. Bu, jadi kalau ibu masuk surga nanti nggak usah ngomong minta sama Allah, terbersit di hati dijabah. Begitu juga dengan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam menginginkan seperti sepasang burung merpati yang ada pasangannya, tiba-tiba Nabi Adam ngantuk, tertidur bersandar di pohon surga. Kemudian dari tidurnya Nabi Adam dicabut tulang rusuk dari sebelah kiri yang paling bengkok dan diciptakan dari diri Nabi Adam. Jadilah wanita yang paling cantik yang bernama Sayyidah Hawa, atau kita sebut dengan Siti Hawa. Nah, begitu Nabi Adam sadar, terbangun dari tidurnya, langsung begitu melihat perempuan yang cantik jelita. Ini tabiat laki-laki dan kakek moyangnya dulu begitu, Pak. Begitu melihat wanita yang cantik, udah main pengen tubruk aja. Subhanallah. Disentuh sama Allah, wahai Adam, kau tak boleh menyentuhnya sebelum kau bayar maharmu. Jadi Bu, kalau ada laki-laki yang bisa melihat yang kinclong, ini memang tabiat dari dulu. Cuma imannya yang menghentikan. Subhanallah. Ketakutan sama Allahnya yang dia sanggup menghentikan. Nabi Adam langsung berhenti itu, suruh bayar mahar dulu. Lalu apa maharnya? Subhanallah. Maharnya mudah, kalau di surga itu yang paling berharga. Alam surga itu emas, intan, berlian, gak ada harganya. Besok Bapak Ibu kalau masuk surga, itu di depan istana kita, subhanallah, kerikil-kerikilnya dari mutiara, ranjang kita dari jamrud, dari batu jabarjar, jadi merah delima, dari permata intan. Maka di surga gak berlaku logam mulia itu. Subhanallah. Logam mulianya Bapak Ibu 1 biji saja. Masya Allah. Logam mulia Bapak Ibu di surga 1 biji saja diturunkan di dunia. Dunia dan seisinya tak sanggup membayar logam mulia yang ada di surga ini. Nah makanya Nabi Adam bingung, bayar maharnya pakai apa ini? Pakai apa? Ada yang tahu gak? Majelis sholat, ada yang tahu gak? Apa maharnya? Halo?
kebingungan dan Nabi Adam langsung menengadahkan melihat ke atas langit arsy. Langit itu ada dua ya, ada langit dunia, ada langit arsy. Masya Allah. Nabi Adam langsung menatap di singgasananya Allah. Arsy ini adalah istana singgasananya Allah. Ada tulisan di situ, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Nabi Adam berpikir jernih. Ini ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Pasti ini makhluk lebih mulia dari diriku. Maka langsung dalam riwayat itu diceritakan Nabi Adam maharnya bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat lain Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Karena belum lahir fisiknya maka disebutlah Ahmad. Baru halal tuh, diizinkan tuh, kemudian turun ke dunia, beranak pinak sampai kepada diri-diri kita. Jadi ketahuilah bunda, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dalam diri kita ini ada sholawat yang mengalir. Maka kalau ada orang yang ngaku beriman, ngaku anak cucunya Nabi Adam, kalau dia nggak bersolawat, kebangetan. Subhanallah. Karena Nabi Adam dulu bersolawat. Makanya harus cinta sama sholawat dan memperbanyak sholawat. Karena dalam diri-diri kita ini ada darah sholawat yang mengalir. Wow. Jelas sampai sini? Jelas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Ustaz tanya, kalau gitu manusia yang paling pertama yang duluan Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Anak-anak yang jawab. Udah pada lapar ya. Udah tergerak lagi udah ngipas-ngipas. Ya Allah. Memang kalau mau di panggung begini harusnya beliau. Beliau bisa menghidupkan suasana. Beliau pintar baca sholawat, beliau pintar qori, beliau juga pintar bahasa Sunda. Harusnya beliau. Kalau Randy memang dalam masjid muter-muternya kemana-mana. Almarhum Ustaz Freddy Ilham juga gak mau begini. Murabi almarhum Ustaz Freddy Ilham gak mau begini. Karena gak kena menyambung. Subhanallah. Beliau kalau ada panggung pakai kursi, beliau balik lagi. Subhanallah. Karena beliau gak yakin semuanya ini jaga wudhu. Jadi ilmunya 12. Makanya sekarang di Jakarta majelis-majelis besar sudah dirubah formatnya. Pengajian begini nih Bu, Pak, ini format istana negara. Ya. Pakai panggung, pakai kursi, ini format istana negara. Apalagi sampai dipasang pot-pot bunga. Ya, pakai sofa mewah. Ini format istana negara. Majelis ansikron, majelis Darut Tauhid, ya, majelis-majelis besar para habaib, semuanya khususkan seperti majelis di baginda Nabi Muhammad SAW. Rapat, duduk, merapat, semuanya terjaga wudhu. Subhanallah. Kalau begini susah, ilmunya nggak masuk. Nanti datang ke rumah, nanti buka lakinya, apa hasilnya Bu? Ustaznya serius. Apa hasilnya? Ustaznya serius. Jadi memang Ustaz ada job-jobnya. Kalau yang begini nih Ustaz Uye, Asep Mubarak, beliau nggak bisa di masjid. Kita berdepan terus sama Ustaz Uye di Cikampek yang di TV berita, ya. Beliau radi aja kalau cemburu misi nggak bisa. Ustaz, ampun nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi memang skillnya masing-masing tuh. Kajian itu ya. Insyaallah. Ini buat pelajaran yang panitia. Kalau konsepnya begini, undangnya jangan Ustaz kajian, undangnya Ustaz panggung. Minta sama saudara dia referensinya, insyaallah banyak ya. Insyaallah banyak. Yang sedang-sedang ada, yang sedang-sedang. Kayak saya Ustaz Joker, Ustaz Jaki yang di TV itu sedang-sedang lah. Ya, hadiahnya bisa nego. Kalau Ustaz sama tanpa hadiah nggak boleh. Nggak boleh. Cukup Indomie kalau orang jalan bareng udah selesai. Ya. Sampai mana tadi ngajinya?
Makanya kalau di Bab bisa bapak-bapaknya di sini aja Pak, nggak usah di kursi lah. Ngaji lesnya kayak di masjid. Baik ya, Masya Allah. Jadi makhluk yang pertama itu siapa? Nurnya Muhammad SAW. Kalau ditanya fisiknya yang lebih pertama, biologisnya Nabi Adam, tapi nurnya yang pertama adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar walillahi dahsyat. Rasulullah SAW. Baik, singkat cerita, kita singkat aja. Sehingga kemudian langsung Allah mengizinkan jasad baginda Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam rahim waliullah. Bu, ibundanya Nabi Muhammad itu Sayyidah Aminah. Ini wali, makanya ngajinya jangan sembarangan nih. Kata Syekh Ahmad Darwis, beliau muridnya Syekh Abdul Aziz, ini masih murid Nabi. Kata beliau mengatakan sebelumnya tidak ada yang mengatakan kalau Sayyidah Aminah itu adalah wali Allah. Subhanallah. Ternyata Sayyidah Aminah, Bunda Aminah itu selama mengandung baginda Nabi itu tiap malam bermimpi ketemu malaikat Muqarrabin. Subhanallah. Hampir sebulan sekali malaikat Jibril datang kepada Bunda Aminah. Ada nggak sekarang kiai atau mursyid atau ulama besar yang tiap hari ketemu dengan para malaikat dalam mimpinya? Bunda Aminah bahkan diceritakan oleh Habibah Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Subhanallah, Bunda Aminah sampai kasaf muda. Beliau terjaga pun sampai bertemu dengan 25 nabi berdatangan terus selama hamilnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada nggak wali yang begitu? Kalau ada wali yang tiap hari mimpi ketemu para malaikat Muqarrabin dan 25 nabi, malaikat Jibril hampir tiap bulan datang menemui dia, maka wali itu pasti dicium kaki dan tangannya. Nggak ada. Subhanallah. Hamil Rasulullah SAW, singkat cerita, kemudian diizinkan lahir. Lahirnya sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada waktu fajar, waktu subuh. Rasulullah lahir. Subhanallah. Begitu lahir brojol, Bunda Aminah mengatakan subhanallah, itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Bahkan sampai istana-istana di Persia itu terang benderang kalau sampai kayak siang hari. Sampai mereka bertanya-tanya, ini waktu subuh apa ini? Kok terang benderang? Subhanallah, gereja-gereja runtuh. Kemudian bangunan-bangunan patung di keliling Ka'bah hancur runtuh udah. Bahkan api yang berkobar ribuan tahun, subhanallah, yang disembah oleh kaum Majusi nggak pernah padam. Tiba-tiba begitu baginda Nabi lahir, padam api. Subhanallah, dahsyat. Hebatnya baginda Nabi. Begitu lahir kemudian diserahkan kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Diserahkan kepada kakeknya. Lalu sama kakek tercintanya dibawa masuk ke Ka'bah karena Abdul Muthalib pemegang kunci Ka'bah. Sampai di sana, kemudian usia 7 hari, bayi baginda Nabi Muhammad SAW itu diakekahi, disembelihkan kurban. Cuma kurban sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, kurbannya belum syar'i. Dulu kurbannya disembelih, kemudian darahnya kambing itu dioleskan di kepala bayinya. Begitu Islam itu datang, itu semua dibersihkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi darah itu najis, nggak boleh ditempelkan di kepala anaknya, maka diganti dengan minyak wangi sambil dibotakin kepalanya. Jadi subhanallah, syariat kurban ini ada dari kakek moyangnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah. Kemudian langsung begitu diakekahi diberikan nama. Kakeknya dipancarkan ilham oleh Allah sampai diberikan nama Muhammad, nama yang tidak pernah dipakai sebelumnya oleh manusia. Subhanallah. Ya. Kemudian usia 7 hari Rasulullah dihitan. Ibu-ibu khitan anak kapan? Di sini ada yang ikut sunah 7 hari dihitan? Nggak ada. Nggak ada. Tunggu nanti THR, tunggu ayahnya naik pangkat, tunggu celengannya 15 juta,
tunggu rumahnya di rehab, begitu ya. Cucunya Hasan Hussein dikhitan umur 40 hari. Masya Allah, lahir brojol. Kemudian tradisi orang Arab itu kalau bayi lahir disusukan oleh wanita lain. Disusukanlah oleh budak yang bernama Suhaibah, budaknya Abu Lahab, paman Nabi. Subhanallah. Kemudian disusukan kepada ibu susu yang kedua, Halimatus Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad. Rasulullah tinggal di sana. Dan pada saat Rasulullah tinggal di sana terjadi keajaiban. Pada saat usia Rasulullah 4 tahun, Rasulullah sedang bermain-main sama anak-anak yang lain. Tiba-tiba ada 2 malaikat berpenampilan putih-putih, ada sayapnya turun dari langit. Lalu berkata, "Ruah, itu kan orangnya." "Iya, ruah." Disamperin, ditangkap langsung anak Nabi Muhammad SAW itu ditangkap, dipegangin oleh 2 malaikat itu. Ternyata malaikat yang satu adalah malaikat Mikail, dipegangin dan dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil hatinya, dicuci, terapkan lagi, utuh lagi. Ada nggak bedah yang begini? Bedah yang langsung beres. Ya, sampai anak-anak teman-temannya, saudaranya sesuatu itu pulang. Ibunda Halimah, Muhammad telah mati dibunuh. Begitu dihampiri, Rasulullah SAW sehat walafiat dengan wajah yang makin bercahaya. Inilah pertama kali Rasulullah merasakan dirinya menjadi Nabi. Subhanallah. Abu Darda sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya pengen tanya." Ini pertanyaan yang berani luar biasa. "Ya Rasulullah, saya pengen tanya, umur berapa Anda merasakan kalau Anda itu adalah seorang Nabi?" Rasulullah berkata, menceritakan tentang ini, umur 4 tahun. Ulama lain yang meriwayatkan itu 6 sampai 7 tahun. Rasulullah setelah dibelah dadanya, baru Rasulullah sadar kalau dirinya adalah Nabi. Subhanallah. Jadi Nabi yang pertama bukan Nabi Adam. Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang mengabarkan Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam, maka ditolak oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat kuntu nabiyan wa adam baina ma'i wa tin. Kata Rasulullah, aku sudah diangkat jadi Nabi sementara Adam masih berbentuk air dan tanah. Subhanallah. Nabi yang pertama Nabi Muhammad, tapi Rasul yang terakhir baru ngomong baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diangkat, diresmikan, diangkat menjadi Rasul 40 tahun, tapi diangkat menjadi Nabi dari zaman Ruh. Bapak-bapak masih ingat gak ketika Kiai ngomong menyebutkan ayat alastu birabbikum? Masih ingat gak? Masih ingat gak kalau ngaji? Biasa deh. Kata Pak Kiai, dulu di zaman Ruh itu Allah bertanya, dikumpulkan semua ruh, alastu birabbikum, apakah kalian meyakini kalau aku ini Rabb kalian? Kemudian Ruh itu berkata, bala syahidah. Ternyata kata Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan yang pertama kali mengatakan bala syahidna adalah Ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah. Baik ya, singkat ya. Teruslah Nabi Muhammad SAW dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, kemudian berjuang membawa risalah dakwah. Subhanallah, bertaruhkan nyawa, bertaruhkan kehormatan, bertaruhkan kesakitan dirinya, dihina, diintimidasi, diusir, bahkan mau dibunuh. Rasulullah memperjuangkan Islam, dan alhamdulillah kabarnya malam ini kita bisa berislam dan kita ditunjuk oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata Bu, nikmat yang paling besar itu, kata ulama menyimpulkan, bukan nikmat iman dan Islam. Bukan. Banyak orang yang ngomong nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam. Bukan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat turunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal iman, kita bisa berislam, kita bisa mengenal Allah, kita bisa masuk surga.
Berarti nikmat yang paling besar adalah nikmat turunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat ada orang yang menyusun hadis, menyusun riwayat, ternyata ada 12 nabi dan rasul yang mengemis minta sama Allah agar dilahirkan jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh supaya kita senang ya jadi umat baginda Nabi. Coba kita lihat, kita buka kitab Nasaihul Ibadah. Ini kitab karangan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Nasaihul Ibadah. Tanya sama Ustaz Khalil. Masya Allah. Di kitab itu ada ditulis, Masya Allah, Nabi Adam alaihissalam, satu nabi aja ya, Masya Allah. Nabi Adam alaihissalam, Bu, dia iri kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam, sungguh aku iri dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW dari 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada aku. 4 kemuliaan. Tahu yang pertama? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, Masya Allah, dulu aku berbuat dosa hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Masya Allah, hanya memetik buah kuldi dan menggigitnya. Maka aku langsung dihukum oleh Allah, dijauhkan dari istriku selama ratusan tahun. Masya Allah, Bu. Jadi dulu Pak, ketika Nabi Adam itu diusir dari surga ke dunia, itu Nabi Adam diturunkan di India, di kaki gunung Himalaya. Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan di kaki gunung Himalaya di India. Kemudian Bunda Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis diturunkan di kota Basra. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Adam 450 tahun sujud bertobat kepada Allah di India, tidak diterima taubatnya. Begitu Nabi Adam berjalan terus sampai ke Makkah, sujud di sana, baru diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Itu pun dengan sebab dalam doanya dia menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa doanya? Nabi Adam sujud, nangis Nabi Adam, ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, istajib doana, faghfir lana dzunubana, ya Allah, dengan hak kemuliaan Muhammad, dengan keagungan Muhammad, maka terimalah tobatku, ampunilah dosaku. Lalu apa kata Allah? Langsung kata Allah, ya Adam, kamu tahu dari mana sosok Muhammad itu? Dan aku belum menciptakan sosok Muhammad. Nah, kasusnya kayak tadi. Kasusnya kayak waktu Nabi Adam mau nikah sama Bunda Hawa. Subhanallah. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ketika kau menciptakan aku, maka aku tengadah ke langitmu. Aku menatap kaki arsmu. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin ya Rabb, ini adalah manusia yang lebih mulia dariku, dan aku sebut dia sebagai asbab. Semoga harapanku ya Allah, Engkau menerima tobatku, Engkau mengampuni dosa-dosaku. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, kau benar ya Adam, Muhammad adalah anak cucu keturunanmu yang mulia. Kemudian kata Allah, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, ketahuilah kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu, wahai Adam. Tuh, subhanallah. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Nggak ada kita kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW diciptakan. Nggak ada dunia ini, nggak ada surga, nggak ada bidadari. Bidadari surga, Pak. Bidadari surga. Kalau bidadari surga satu diambil suruh berdiri di tengah-tengah dunia, maka dunia ini semerbak bau wangi bidadari semua, dari barat sampai ke timur.
Masya Allah. Ini bidadari. Bidadari terbuat dari tetesan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW? Makanya sayang kita tidak kasyaf ya. Allahu Akbar. Kalau orang-orang yang kasyaf Pak, para wali-wali kita, coba tanya Habib Ali Al-Jufri, ya Masya Allah. Kalau kita kasyaf Pak, ada sahabat-sahabat kita tadi, Ustaz Khalimin sama Ustaz Toha baca salawat. Kalau kita kasar, itu kita mencium bau harum yang semerbak luar biasa. Subhanallah. Orang bidadari itu makhluk, ya, tetesan dari nurnya Muhammad, semuanya harum. Apalagi ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan salawat. Subhanallah. Jadi perayaan Maulid ini jangan dianggap sepele ya. Dulu Ustaz sudah pernah cerita dulu 5 tahun yang lalu lah ya, ketika perayaan Maulid Nabi ini terjadi di Libanon. Sudah pernah cerita dulu? Insya Allah. Di Libanon itu dulu ada peringatan Maulid dan di sana pemerintahnya wajib setiap hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu tentaranya semuanya turun ke lapangan dan melepaskan tembakan ke langit sebagai hormat kepada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. 5 tahun yang lalu tentara-tentara Libanon melakukan upacara tersebut, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka menembakkan ke ruang angkasa senjata, buah meletus kencang banget. Subhanallah, qadarullah, ada peluru yang jatuh menembus genting rumahnya orang Nasrani, ditembus lalu kemudian terkena badannya anak kecil yang sedang tertidur di dalamnya. Tembus. Orang tuanya langsung marah-marah. Ini gara-gara Maulid Muhammad. Lihat anakku terkena imbasnya. Masya Allah, dibawa ke rumah sakit Libanon dan diterima. Singkat cerita dibawa berujukan ke rumah sakit Amerika. Subhanallah, dibelah dadanya, diambil pelurunya dan gak ada harapan hidup. Gak ada harapan hidup. Terakhir di ruang ICU kata dokternya, wahai tuan, kalau itu orang Nasrani semua kumpul. Subhanallah, keluarganya orang Nasrani kumpul. Tuan, silakan kau tengok anakmu di ruang ICU. Anakmu sudah terakhir, gak bisa ketolong sebelum. Mereka sudah pada nangis. Begitu ayah dan ibu dan keluarganya membuka ruang ICU, subhanallah, apa yang terjadi? Anak yang tadi sudah dibeset, yang divonis mau mati dalam luka yang parah, yang terkena peluru di dadanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba anak itu sedang duduk sehat walafiat tersenyum. Allahu Akbar. Kemudian mereka orang tuanya berkata, nah mana lukamu? Nggak ada mama, lukaku hilang. Kenapa bisa hilang? Tadi mama ada laki-laki yang sangat tampan. Dia memelukku, menciumku, dan dia mengaku bernama Muhammad. Insya Allah. Kemudian keluarga Nasrani ini sujud dan bersyahadat masuk Islam. Dan ini gak diupload, gak diposting. Insya Allah. Tuh, ini zaman ini, bukan zaman sahabat. Allahu Akbar. Jadi Maulid ini jangan macam-macam. Sayangnya kita gak kasyaf, gak kelihatan. Allahu Akbar. Siangnya Maulid terus ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam iri. Ya. Iri pertama Nabi Adam adalah aku dulu di surga sekali berbuat salah, tapi aku dipisahkan ratusan tahun dengan istriku. Tapi umatnya Muhammad SAW, mereka pagi petang berbuat dosa. Mereka ribuan kali bahkan jutaan kali berbuat dosa, tapi mereka tak pernah dipisahkan dengan istrinya. Mereka tetap diberikan kumpul kepada keluarganya. Aku iri dengan kejadian umat Nabi Muhammad SAW. Hebat kan? Hebat gak kita umat Nabi Muhammad? Coba kita berapa kali salah, tapi kita gak dihukum. Tiba-tiba kita dibuang jauh di pulau mana gitu, kehilangan istri gak ada. Tuh sayangnya Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas kalau 12 Nabi minta dihadirkan jadi baginda Nabi Muhammad SAW.